Halo, 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 yeah, welcome to the game channel Universe. Wah, masa-masa pandemi sama infodemi kayak gini yang lagi memanas, gimana kabar kalian? Masih sehat? Atau sekarang masih lagi gabut? Iya. Jadi kalian tidak salah pencet video ini. Setelah nonton video ini, dapat dipastikan kalian tambah gabut. What? Hah? Intronya anjing? Dave, your microphone, it's not on. Oh iya sih, sorry. Ya, semua yang ada di dunia ini memiliki identitas, baik benda mati maupun hidup, baik hewan ataupun manusia. Semua memiliki nama atau sebutan. Ada pepatah yang mengatakan nama adalah doa. Nah tuh, siapa yang gak ngerti sama namanya sendiri? Kebacut lo anjing. Ya, betul. Nama adalah doa. Setiap nama yang dibuat pasti ada makna di dalamnya, ada maksud di dalamnya, ada pesan di dalamnya. Apapun lah itu. Kalau nggak percaya, tanya sama mak kau. Arti dari namamu itu apa? Pasti ada. Kalau nggak ada, rugi dulu tumpengan lo. Oke, nggak hanya manusia, di dalam industri game pun juga memiliki nama. Ya iyalah, nama perusahaan game tercetus dari banyak faktor. Nah, pada kali ini gua akan membahas fakta unik dari nama-nama perusahaan game yang ada di dunia. And then, let's check this out. Number 1, Sega. Ya, anak era 90-an kayak gua pasti nggak asing dengan nama ini. Ingat game Sonic, Tetris, Street Fighter, Mortal Kombat 2, Bomberman, Astro Blaster, Pac-Man, dan masih banyak lagi. Nah, saat kalian main game itu, awal-awal pasti kalian sudah disuguhkan dengan gambar ini. Ini nama perusahaan game yang lahir pada tahun 1960 di Tokyo. Dan makna dari nama Sega itu sangat sederhana guys, yaitu singkatan dari service game. Ya, bukan service yang lain ya, bukan service game di jalan, tapi service game yang jadi gak sama ya. Number 2, Wii. Yes, Wii merupakan konsol Nintendo kelima yang rilis pada tahun 2006. Setelah sesaat Sony dan Microsoft baru memperkenalkan PS3 dan Xbox 360. Wii menggendong beberapa game seperti Super Mario Galaxy 2, Donkey Kong Country Returns, New Super Mario Bros, The Legend of Zelda, Silent Hill, dan masih banyak lagi. Untuk namanya sendiri yaitu Wii, memiliki makna kalau dalam bahasa Inggris hampir mirip dengan kata we. We yang bahasa Inggris itu yang WE itu loh, bacanya kan we. Yang artinya itu adalah kita atau bersama. We do something awesome, we do to play the game, we do ike-ike kimochi atau semacamnya. Lalu ada dua huruf II di belakang W. Itu melambangkan dua orang pelontos yang main bersama. Ini sesuai dengan konsep permainan Wii yang dimainkan lebih dari satu orang, yang menitik beratkan keasikan permainan ketimbang grafik. Nah ini nggak cocok buat para nolep yang doyan main solo kayak gue. Nggak sih, aku lebih suka mabar sih, tapi nggak suka keluar. Number 3, Konami. Nah, di logo ini yang sering dilihat sama orang kelas remaja ke dewasa yang enggan main game lain karena gengsi seperti permainan bocah, padahal dia sendiri lagi main game. What? Yap, Konami sudah bagaikan branding gamer orang dewasa. Weh, katanya sih. Seakan-akan nggak ada alasan lain untuk pergi ke rental PS selain nonton logo ini. Ya, yang disuguhkan cuma permainan bal-balan. Kesana main bal-balan, kesini rental PS main bal-balan, PS2, PS3, PS4 main bal-balan. Ya itu, orang tua mah kayak gitu. Kalau diajak main game lain, gengsi. Apa ini bocah gitu. Tak apalah, itu bukan sesuatu yang penting. Yang penting adalah Konaminya. Konami didirikan tahun 21 Maret 1969. Awalnya sih cuma perusahaan rental jukebox di Osaka, Jepang. Tapi sekarang sudah menjadi 12 perusahaan game terbesar di dunia. Game yang dimuatnya tentulah sepak bola dong, apalagi. Ih, paketannya anjir. Winning Eleven dan PES Series. Lalu ada Silent Hill, Contra, Castlevania, dan lain-lain. Untuk namanya sendiri adalah singkatan dari pendiri perusahaan ini, yaitu Ko untuk Kagemi Kosuke, Na untuk Yoshinobu Nakaman, dan Mi untuk Tatsuo Miyasako. Ya, kalian tahu sendiri lah, kalau nama Jepang kan dibalik tuh. Uchiha Sasuke kan sebenarnya Sasuke Uchiha, hanya diambil nama belakangnya, bukan nama belakangnya ya, lebih bahasa Jepang itu lebih dibalik. Poinnya sih nama mereka keren lah dimasukkan di dalam perusahaan game. Gue harap sih nanti juga kayak gitu deh. Prambon, singkatannya jadi PB. PB kan point blank pak.
Number 4, Nintendo. Siapa sih di sini yang nggak tahu sama Nintendo? Kalau ada yang nggak tahu, duh sayang banget. Masa kecil kalian cuma diwarnai sama sinetron dan iklan doang, yang itu merupakan tontonan mama kau. Super Mario Bros, Contra, Ninja Gaiden, Zelda, Pokemon. Wah, sangat disayangkan jika kalian melewatkan kebahagiaan permainan klasik bawaan Nintendo ini. Nintendo merupakan perusahaan permainan game yang didirikan 23 September 1989 di Kyoto, Jepang. Ayo, siapa yang di sini ngaku-ngaku sama tanggal lahirnya? Nanti sosokan jadi pendirinya kali. Dan untuk namanya sendiri, Nintendo berasal 3 karakter huruf Jepang yang memiliki arti Leave Fate to the Heavens, atau biarkan surga yang menentukan takdir. Wah, oh iya, ya paham sih. Kenapa gak kayak gitu? Karena kalau kalian ingat-ingat sama game Super Mario, kalian main meskipun sampai jauh semanapun, kalau kalian mati itu lu ngulangi dari awal. Bukan sih, bukan itu. Ya, alasan sebenarnya sih kenapa begitu, karena Nintendo dulu pada mulanya adalah perusahaan kartu remi. Jadi ya kalian tahu sendiri lah, permainan remi atau judi kan nggak bisa disamakan sama game-game ya. Terkesan lebih kayak itu takdir Tuhan, untung-untungan, laki-lakian. Perempuan-perempuan nggak ada ya. Number 5, Bandai Namco. Nah, yang dulu doyan rental PS terus pengen ngerjain temen dan bikin temen lo darah tinggi. Nih, pasti tidak asing sama logo ini, ya. Kalian termasuk pasukan bangsat ya kalau kalian main lakukan itu. Oke, Bandai Namco merupakan perusahaan game tertua yang ada di Jepang. Tua banget. Yaitu didirikan tahun 1955. Berapa tahunnya dari saya? Hampir 40 tahun sebelum saya lahir. Oke, lama banget ya. Tepatnya di Shinagawa, Tokyo. Untuk gamenya yang dicincingnya ada yang paling kusuka, tentulah Naruto lah. Pakai tanya anjir. Lalu ada Dragon Ball Z, Pac-Man, Battle Stadium Dawn, Digimon, dan masih banyak lagi. Untuk namanya sendiri, Bandai Namco terdiri dari 2 kata, yaitu Bandai, yang merupakan dari pepatah Cina, yaitu Bandai Fuki, yang memiliki arti selamanya tidak berubah. Dan untuk Namco, singkatan dari Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Yang dimana itu nama dari sebuah wahana permainan anak-anak yang ada di Jepang. Oke, Number 6, Capcom. Tentulah kalian tak lupa dengan nama ini kan? Iya kan? Masa lupa sih? Ya betul. Serius? Ya betul. Hah? Capcom atau biasa dipanggil anak-anak Capcom. Ya kan Indonesia. Gak ada yang salah kali. Oke. Nama yang sering muncul pada game berelemen grafik dan gameplay sekelas Street Fighter, God of War, Devil May Cry, Onimusha yang gak asing di mata kalian. Nah, untuk perusahaannya lahir merosot ke dunia pada 30 Mei 1979 di Osaka, Jepang. Dan makna dalam namanya cukup gampang sih. Capcom itu merupakan singkatan dari kapsul komputer. Akronim itu dimaksudkan pada tujuan internal perusahaan untuk menciptakan pengalaman baru bermain game melampaui dari game ciptaan perusahaan lain. Ya, pokoknya sih pengennya memorable gitu, gak dilupakan. Number 7, Ubisoft. Ya, Ubisoft atau Ubisoft. Nah, biasanya sih gue julukin telo anget ya. Ya kan, Ubi kan ketela atau telo, ya kan. Sedangkan soft artinya kan lembut atau gembuk gitu loh. Kalau ingin ketela atau telonya gembuk, maka ya dipanasin dulu. Nah, jadilah Ubisoft gitu. Bercanda, meskipun namanya terkesan kentang, tapi gamenya bukan sekelas kentangan loh. Tahu Tom Clancy, Pirates of Caribbean, King Kong, Pro Rally, dan masih banyak lagi. Nah, itu game-game bawaan dari si telo anget ini. Itu bukan termasuk game-game baru yang akan rilis tahun ini. Bakal jauh lebih greget. Kalau kepo ya Google aja sendiri. Oke, perusahaannya didirikan pada 12 Maret 1986 di Sarentoil, Prancis. Ini Sarentoil. Ini bacanya Sarentoil apa Carentoil, Jervis? Yes, pokoknya sih Sarentoil, Prancis. Sarentoil, tulisannya gitu lah pokoknya. Nah, dari tadi kan kita nelen Jepang terus tuh, game-game Jepang terus. Sekali-kali deh kita lihat produk dari Barat. Oke, ya. Untuk namanya sendiri sih singkatan dari sebuah kalimat bahasa Perancis, yaitu UBI, yaitu singkatannya adalah Union des Bretons Independence. Agak-agak jelas ya. Ini nih gue tulis santuy.
ya, atau bahasa Indonesianya sih Serikat Breton Independen. Untuk softnya adalah singkatan dari softwarenya itu, akronim depannya itu, atau perangkat lunak. Kalau aku sih lebih demen bahasa Jawanya ya, telo anget. Injir jadi luwe. Oke, number 8, SNK. Apaan nih? Bukan SNK yang ini, bukan SNK Shingeki no Kyojin. Wow, asal main sambung aja nih, gumpalan kentang godok. SNK ini merupakan perusahaan game, perangkat keras maupun lunak yang didirikan pada Juli 1978 di Osaka, Jepang. Jepang lagi. Sesaat baru dapat barat sudah Jepang lagi. Memang epic sih Jepang. Kapan-kapan main ke sana, main dingdong. Game yang dibondongnya juga banyak, seperti favoritku yaitu Metal Slug, Uslug-usung. Lupakan. Lalu ada Art of Fighting, Samurai Shadow, Fatal Fury, The Last Blade, dan masih banyak lagi. Untuk namanya sendiri, itu singkatan dari nama perusahaan ini sebelumnya, yaitu Shininhon Kikaku, yang memiliki arti New Japan Project atau Project Baru Jepang. Number 9, Square Enix. Nah, kalau logo satu ini yang gua demen, Square Enix. Ya, logo game yang sering muncul pada game genre RPG. Masih ingat sih kesimanya gua sama game Just Cause dulu. Wah, asik sih dikasih teman, ceprat sini ceprat sono. Meskipun sih masih nggak selegenda RPG GTA San Andreas, tapi bener dah logo ini yang sering mampang di mata gua saat gua main game berjam-jam. Ya, bukan hanya Just Cause sih, ada juga Final Fantasy, Star Ocean, Kingdom Hearts, Dragon Quest, GTA Cino. Oke. Bukan. Itu Sleeping Dog, tapi anak-anak sini sih lebih memanggil GTA Cino ya. Saya juga lebih setuju GTA Cino sih. Dinyanyi Cina memang. Oke. Dan masih banyak lagi game-game dengan genre-genre yang lain. Ternyata Square Enix ini bukan hanya perusahaan game, tetapi juga perusahaan manga Jepang juga, seperti anime ini. Ya, untuk Square Enix ini sebelumnya bukan satu perusahaan, melainkan dua perusahaan yang berbeda. Untuk Square, paparan pada September 1986 di Tokyo, Jepang, dan namanya dulu adalah Squaresoft. Sedangkan Enix sendiri tumpengan pada 22 September 1975 di Tokyo, Jepang. Namun secara ajaib, takdir mempertemukan mereka. Kisah cinta pun terjadi di antara mereka. Dan pada 1 April 2003, mereka berdua dinyatakan Gavin. Yeay, yippee-ki-yay. Ya, untuk namanya sendiri sih, si Square didirikan di Pulau Shikoku, yang dalam bahasa Jepang terdengar seperti Shikaku. Sedangkan si Enix merupakan gabungan dari nama buruh legenda yaitu Ponix dan nama komputer pertama di dunia yaitu ENIAC. Ya, si mie gemes ENIAC. Mie gemes? Enak? Dan akhirnya mereka pun digabung menjadi Enix dan digabung lagi menjadi Square Enix gitu. Number 10. Diki Channel Universe. Ya, betul, nama channel ini. Nah, kenapa gue masukin juga? Biar kalian tahu kenapa namanya begitu. Ya, memang bukan perusahaan game sih, tetapi channel ini membahas game. Ya, 11-12 lah. Ya, mungkin doakan aja sih kalau suatu hari nanti mampu memproduksi game kan juga alhamdulillah gitu loh. Amin ya Allah. Untuk Diki Channels didirikan pada Februari tahun 2009 tanpa ada tumpengan, melainkan cuma 2 cangkir kopi yang saling cheese, dan akhirnya pun terbesit di pikiran untuk membuat channel ini. Dan bim salah bim, maka jadilah. Untuk produksinya sih masih belum ada game, tetapi kontennya ada gameplay sama review game. Maunya sih nambah anime juga, tapi masih kekurangan admin. Gimana enggak, gue sendirian anjir. Nah, untuk namanya sendiri sih awalnya tercetus dari inisial adminnya sendiri, yang kebetulan sama-sama menggunakan huruf D. Terus dikembangin, dan apa ya enaknya, nama channel yang dimulai dari huruf D. Akhirnya jadilah nama dulur game dulu. Tetapi sama teman gue logonya disingkat menjadi DG. Ternyata DG punya banyak arti. Bisa tulinan game, dagelan game, danjo game, dan macam-macam lah. Dan poin pentingnya itu G-nya harus game gitu. D-nya terserah Anda, kalian ngomong apapun bodo amat. Nah, karena artinya banyak, akhirnya gue namain DG Channels Universe atau semesta yang membahas seputar game gitu. Ya, selanjutnya
Udah 10 ya? Bentar, judulnya berapa sih? Oh iya 10. Wah, nggak kerasa, tapi ngeditnya yang kerasa. Ya guys, itulah nama-nama pesan game yang terdapat makna pesan baik dari asal-usul, doa, ataupun tujuan. Apapun itu, perusahaan-perusahaan ini berhasil menciptakan momen atau kenangan yang seru, haru, atau syahdu dari bermain game. Meskipun game dikecam sebagai sesuatu yang negatif, nyatanya game mempersatukan dunia, menciptakan perdamaian, karena pada dasarnya manusia suka rukun, cenderung suka bermain. Semua emosi baik negatif atau positif bisa diluapkan di game. Pokoknya sih jangan berlebihan, pesan gue seperti itu. Itu tadi pesan moral ya. Oke guys, thank you sudah streaming video ini. Di-download tambah greget sih. When you see this, I hope you can enjoy this video. Also, you can enjoy any game. And then, see you next time in another universe.